Allahu Akbar, 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 walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang khutbah Idul Adha yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Termasuk salah satunya kita masih diberikan nikmat untuk hidup. Nikmat untuk bisa kita duduk di Masjid Nur Hidayah ini secara bersama-sama. Ini adalah bagian dari nikmat Allah yang senantiasa kita syukuri. Karena di luar sana masih banyak sekali, ya, Masya Allah, orang-orang yang belum bisa duduk sebagaimana nikmatnya kita saat ini menjalankan ibadah sholat Idul Adha sekaligus disambung dengan khutbah Idul Adha ini. Dan saya doakan semoga kita semuanya yang hadir di masjid ini dihitung oleh malaikat-malaikatnya Allah, dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Ini adalah bagian dari salah satu amal ibadah terbaik kita, yang pula dicatat menjadikan salah satu penyelamat kita nanti saat di hari yaumil hisab, menjadikan salah satu pemberat amal soleh kita saat nanti di hari penimbangan. Amin, Allahumma amin. Kembali khotib senantiasa mengingatkan wabil khusus terhadap diri khotib sendiri serta kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita, karena sesungguhnya hanya dengan ketakwaan inilah, jalan ketakwaan inilah Allah kian hadirkan solusi serta jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Karena hanya dengan jalan ketakwaan ini pula lah Allah limpahkan kepada kita rizki, baik urusan rizki dunia maupun urusan akhirat kita. Serta dengan jalan ketakwaan ini pula lah Allah kian hadirkan kepada kita senantiasa mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan hadirkan solusi jalan keluar. Mungkin saat ini ada yang hadir di Masjid Nur Hidayah ini datang mungkin masih dengan membawa persoalan-persoalan hidupnya, membawa ya, berbagai macam ya hal yang saat ini mungkin dirasakan belum nikmat, belum nyaman. Tapi inilah salah satu jalan dengan kita menjalankan pula sholat Idul Adha ini, bagian dari kita mewujudkan takwa kita kepada Allah, maka Allah pun akan hadirkan solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang saat ini kita hadapi. Dan Allah pun kian cukupi kita, kebutuhan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Amin, Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terkait dengan Idul Adha, Idul Adha terdiri dari dua kata. Idul yang artinya id, yang artinya adalah kembali,
Dan adha ini juga pula bisa kita maknai dengan sebuah pengorbanan. Maka bisa pula kita maknakan bahwa hari raya Idul Adha ini adalah hari raya di mana kita mengenang, merayakan pengorbanan-pengorbanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan yang dimaksud adalah pengorbanan yang benar-benar murni, full lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh ikhlas hanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengorbanan yang penuh dengan cinta yang hakiki. Jadi pengorbanan tanpa embel-embel rasa pamrih dan sebagainya. Sebagaimana pula kalau kita ambil contoh, kita bisa belajar pula dari sosok seorang ibu. Ibu yang tanpa pamrih bekerja 24 jam sehari, tidak pernah ada waktu untuk libur. Mungkin kita saat ini tanggal merah, kita libur, tapi bagi seorang ibu, cinta pengorbanannya itu Masya Allah, tanpa pamrih. Tidak ada waktu libur, justru yang ada waktu lembur, tanpa digaji, tulus, tanpa pamrih untuk berkorban untuk anak-anaknya. Inilah salah satu contoh pengorbanan terbaik, pengorbanan yang ikhlas lillahi ta'ala. Benar bahwa Idul Adha itu kita terinspirasi dari kisah yang sangat masyhur sekali, yakni kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Namun sejatinya lebih dari itu, bahwasanya semua bentuk pengorbanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini diapresiasi, hari ini diagungkan, khusus di hari Idul Adha ini. Sebagaimana pula kita pernah mendengar kisah tentang istri baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Siti Khadijah atau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau benar-benar mengorbankan seluruh jiwa, raga, hartanya di jalan, ya Masya Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau serahkan sepenuhnya. Bahkan diriwayatkan pada suatu ketika seluruh hartanya sudah habis, gak ada tersisa sama sekali untuk di jalan dakwah baginda Nabi. Maka Sayyidah Khadijah pun mendekat kepada Rasulullah SAW sambil berkata lirih, "Ya Nabi, seandainya aku nanti sudah meninggal, dan jika dibolehkan tulangku itu laku untuk dijual, maka juallah, gunakanlah untuk di jalan dakwah." Masya Allah, betapa pengorbanan penuh cinta di jalan Allah yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah ini benar-benar totalitas. Maka ini menjadikan pula sebagai contoh untuk diri kita, sebagai suri tauladan pula untuk kita. Benar-benar kita pun juga terinspirasi untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan pula pada suatu ketika saat baginda Nabi Muhammad SAW saat di perang Uhud, Masya Allah, saat baginda Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, beliau terperosok ke dalam sebuah lubang. Dan di saat itu pula ribuan anak panah dan pula tombak sudah menuju ke satu titik, yakni kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu pula lah para sahabat satu persatu mengelilingi, melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Demi apa? Beliau berkorban seluruh jiwa, harta dan nyawanya hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya ketika tombak itu benar-benar, anak panah itu benar-benar dilancarkan, mengenai sahabat satu persatu berguguran syahid fisabilillah. Masya Allah. Maka inilah sahabat-sahabat yang senantiasa mengorbankan harta, jiwa, raga untuk kepentingan agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua pengorbanan yang kita rayakan hari ini, kita ingat-ingat kembali dan berharap kita pun juga termasuk menjadi bagian yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pula berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami akan berikan kepadamu sungai, telaga Kautsar di surga. Sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Insyaallah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan
bahwa pengorbanan adalah sebuah perintah dari agama. Maka kalau kita benar-benar menjalankannya, maka kita pun termasuk menjalankan ketakwaan kita. Namun semuanya harus didasari dengan pengorbanan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 derajat seorang hamba itu beribadah kepada Allah. Mungkin ada sebagian dari kita yang masih beribadah kepada Allah hanya karena kita ingin dapatkan surga. Boleh, tapi makomnya ya tidak setinggi orang-orang yang senantiasa berkorban karena cinta kepada Allah. Ada pula orang yang beribadah hanya karena takut akan siksa api neraka. Boleh, dan ini memang ada. Tapi makomnya tentu belum di makom yang tertinggi. Yakni apa makom yang tertinggi? Penghambaan, ibadah seorang hamba, yakni benar-benar beribadah hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah, di balik pengorbanan Allah menjanjikan sesuatu yang sangat besar sekali. Makin besar pengorbanannya, makin besar pula hadiahnya. Apa hadiahnya? Di dunia Allah hadirkan pertolongannya, di dunia Allah hadirkan keajaibannya, dan di akhirat Allah sudah siapkan telaga Kautsar, Allah sudah siapkan surga yang tentu derajatnya sangat tinggi sekali. Maka jika saat ini kita pun dihadirkan ujian dan kita pun harus senantiasa berkorban dalam kehidupan kita saat ini, maka yakinilah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mau diberikan nikmat oleh Allah, barang siapa yang Allah mau berikan pertolongan kepadanya, yusib minhu, Allah akan hadirkan ujian terlebih dahulu. Allah inginkan kita untuk senantiasa berkorban terlebih dahulu. Dan Islam adalah agama yang berlimpah dengan kisah-kisah keajaiban. Sebagaimana kita ketahui, Allah hadirkan Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Yunus bisa selamat dari dalam perut ikan paus, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan kepada hamba-hambanya. Keajaiban-keajaiban bagi para nabi ini disebut dengan namanya mukjizat. Keajaiban-keajaiban bagi para wali-wali Allah disebut dengan namanya karomah. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, bagaimana dengan kita, muslim yang biasa? Allah masih janjikan kita diberikan pertolongan-pertolongan Allah, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Namanya adalah ma'unah. Ma'unah adalah pertolongan-pertolongan Allah luar biasa yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal solih. Maka tak jarang jika kita mendengar kisah-kisah keajaiban bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjamaah haji di tanah suci. Mungkin ada pula yang tiba-tiba mendapatkan pertolongan Allah, keajaiban, tiba-tiba uang sakunya nggak ada di sana, tiba-tiba ada yang mengambil, dan kemudian pula Allah lipat gandakan, dikasih dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin ada pula yang sedang ibadah haji, pingin sekali mencium Hajar Aswad, tanpa disangka-sangka, nggak pernah tahu, tiba-tiba Allah hadirkan pertolongannya, dimudahkan, dilancarkan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Mungkin ada pula yang ketika kesasar nggak ketemu hotelnya, kemudian beliau istighfar, kemudian ketika membuka matanya, ternyata hotelnya sudah ada di depan matanya. Masya Allah. Dan ini banyak sekali keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan Allah yang Allah hadirkan kepada hamba-hambanya. Inilah disebut pula dengan namanya ma'unah, pertolongan Allah. Dan hari ini kita merayakan itu semuanya, bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan keajaiban, bahwa Allah itu maha ajaib. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan semua itu bermula dari pengorbanan kepada Allah, sang pemilik keajaiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita tarik ke belakang, perayaan Idul Adha ini bermula dari sebuah nazar yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bertahun-tahun berumah tangga, belum dikaruniai keturunan. Beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, hadirkanlah keturunan kepadaku, keturunan yang solih ya Rabb. Dan beliau bernadar kepada Allah, jika sekiranya nanti engkau kabulkan, maka aku akan serahkan anakku itu untukmu ya Allah, hanya kepadamu. Maka benar, setelah anaknya benar-benar lahir yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, kemudian beliau diberikan ilham oleh Allah untuk meninggalkan putranya berada di tengah padang pasir. Masya Allah. Dan belum cukup sampai di sana ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah 13 tahun lamanya nggak pernah berjumpa dengan anaknya, kemudian beliau diperintahkan oleh Allah melalui lewat mimpi bahwa beliau harus mendatangi Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih. Masya Allah.
Bagaimana jika itu ada di posisi kita? Kita yang sangat rindu pengen punya keturunan, dikasih keturunan harus ditinggalkan. Dan bahkan saat anaknya sudah mulai lucu-lucunya, sudah mulai balik umur 13 tahun ke atas, sudah mulai bisa diajak ngobrol, ternyata kita harus menyembelihnya. Inilah ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim menjelaskan kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam? Masya Allah, Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab sebagaimana dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Qala ya abati, berkatalah Nabi Ismail alaihissalam, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minasyabirin. Wahai ayahku, lakukanlah perintah yang Allah hadirkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, betapa lapangnya hati Nabi Ismail alaihissalam ketika diberitakan bahwa ayah yang sangat dirindukannya, ayah yang sangat disayanginya, ternyata datang bukan untuk mengambilnya, tapi justru untuk menyembelihnya. Tapi Nabi Ismail alaihissalam, Masya Allah, lapangnya luar biasa, solihnya luar biasa. Dan inilah yang perlu kita contoh. Dan ketika Nabi Ismail alaihissalam memanggil, bukan ya abi, bukan ya ayahku biasa, tapi ya abati. Makna dari ya abati ini adalah benar-benar sosok ayah yang sangat dirindukan selama ini. Masya Allah. Lalu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, benar-benar saat pisau itu, saat pedang itu tepat berada di leher Nabi Ismail alaihissalam, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mengingatkan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, silahkan kamu untuk tengkurap biar aku bisa tenang dalam menyembelihmu. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Ismail? Tidak ya ayah, tidak, izinkan aku untuk terlentang. Bagaimana dengan Allah yang melihatku? Apakah nanti aku termasuk orang yang sabar atau tidak? Maka ini diwujudkan dengan aku terlentang, maka izinkanlah aku untuk terlentang. Masya Allah, inilah tanda bahwa hatinya Nabi Ismail itu sangat lapang, sangat tenang, bahkan ujian nyawa sekalipun. Masya Allah. Dan saat itu yang terjadi, saat sembelihan itu benar-benar dilakukan, maka tepat disitulah Allah hadirkan solusi yang terbaik, yakni kambing domba yang Allah datangkan dari surganya Allah. Dan sebagai bentuk rasa syukur, Allah perintahkan keduanya untuk membuat Ka'bah dan kemudian tawaf untuk mengelilinginya. Begitulah pengorbanan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang selalu berbuah dengan keajaiban. Lantas jamaah yang hadir di Masjid Nur Hidayah pagi hari ini, bagaimana dengan kita di sini? Bagaimana dengan kita yang ada di masjid ini? Apa yang bisa kita ambil hikmah dari pelajaran kisah Idul Adha hari ini? Yang pertama, jika saat ini mungkin kita masih dipenuhi dengan berbagai persoalan demi persoalan, baik terkait dengan kesehatan, baik terkait dengan hubungan kita dengan anggota keluarga kita, ataupun pula terkait dengan finansial kita, keuangan kita, pekerjaan kita, maka yuk sebagaimana Nabi Ismail, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana kisah-kisah para sahabat yang sangat masyhur sekali, semuanya adalah libatkanlah Allah dalam segala hal dalam hidup kita. Libatkanlah Allah. Mungkin saat ini solusi itu belum hadir karena diri kita yang terlalu pede, diri kita yang merasa diri kita paling mampu. Maka mari senantiasa kita libatkan Allah dalam segala kehidupan kita. Kita seringkali hafal dengan firman Allah, Allahus Somad, tapi kita seringkali pula tidak mengamalkan ayat tersebut. Allahus Somad, Allah satu-satunya tempat untuk bergantung. Saat kita diberikan ujian oleh Allah, siapa yang kita jadikan gantungan kita saat ini? Kita seringkali hafal dengan ayat Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami ya Rabb menyembah, hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Tapi di saat ujian Allah hadirkan, siapa yang kita mintain pertolongan? Siapa yang pertama kali kita datangin? Apakah Allah atau justru makhluk-makhluknya Allah? Na'udzubillah. Mari senantiasa kita libatkan Allah dalam segala persoalan hidup kita. Kita dekatkan, karena Allah lah sumber terbaik dari solusi setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Yang kedua, selama nafas kita masih ada, selama nyawa kita belum lepas dari kerongkongan, pastilah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna idadzani abdibi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika diri kita masih belum juga bisa husnudzon, bisa lapang, yakin kepada Allah, Allah yang maha baik, Allah yang tidak mungkin menzalimi hambanya, maka
persoalan demi persoalan terus akan hadir kepada kita, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi ketika kita bisa merubah, kita yakin tenang sebagaimana Nabi Ismail, bahkan hendak disembelih pun hatinya tetap tenang, maka justru Allah hadirkan solusi yang terbaik kepada kita. Dan yang terakhir, jika hidup kita saat ini terasa sempit, cobalah untuk membuka hati untuk berkurban. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tolak ayat 7, orang yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah berinfak menurut kesanggupannya. Allah akan mengganti dari yang sempit menjadi lapang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya marilah di penghujung dari khutbah yang pertama ini kita berdoa, semoga Allah muliakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Hadirin jamaah khutbah Idul Adha yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini, tahun ini kita belum bisa menyembelih hewan kurban, maka mulailah kita berlatih untuk menyembelih sifat-sifat ketidakbaikan dalam diri kita, sifat-sifat dari diri kita yang merasa diri kita paling benar. Kita sembelih pula sifat-sifat yang diri kita merasa diri kita paling alim, sifat-sifat penonjolan diri yang ada dalam hidup kita. Jika di tahun ini kita belum bisa pula untuk melempar jumroh di tanah suci sana, maka mulailah dari hari ini dan seterusnya kita berlatih untuk melemparkan sifat-sifat yang tidak baik dalam hati kita. Lemparkanlah sifat iri, dengki, sakit hati, dendam, dongkol dengan orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu kita pun akan mudah untuk berlatih melihat orang lain dengan penuh kasih sayang. Jika di tahun ini kita belum bisa tawaf untuk mengelilingi Ka'bah, maka mulailah berlatih pula mulai dari saat ini, selepas dari kegiatan kita hari ini. Mulailah dengan kita mengelilingi sanak saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita. Kita saling maaf dan memaafkan. Semoga dengan kita menyambung tali silaturahmi ini, kita pun termasuk bagian dari memuliakan, membahagiakan Allah dengan cara memuliakan, membahagiakan makhluk-makhluknya. Maka insya Allah Allah pun kian lapangkan urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat.
Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa laniyatina faqbal ma'dhiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.